Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sarapan separuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda kama yanbaghi li karamil wajhi wa 'izzi jalalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai menemani dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan baca salawat Nabi, didudukkan sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hari ini mengantarkan milah. Saya hanya mengantarkan milah ke berapa? Ke 20. Tanggal berapa tadi? Tanggal 20. Saya coba ibu katakan yang ingin umroh tahun ini. Oh, yang lain kan ingin? Saya cuma tanya kok. Saya melanjutkan Bu Ini tadi, katanya saya bilang siapa yang umroh tahun ini? Ini Bu Ini yang membayarkan. Jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kepingin masuk surga? Betul, semangat. Semua kepingin masuk surga? Angkat tangan yang kepingin. Juga barangkali yang tidak kepingin. Terus nanti di surga bersama siapa? Itu bersama siapa? Sopo, kakak Sintiro sopo. Bersama siapa kekasihnya? Jangan-jangan sama aku. Aku bojoku bener apa? Begitu di suatu akhirnya berdoa. Jadi kalau ditanya siapa kekasih tercinta Anda? Jawabannya apa? Kalau ada pertanyaan begitu, jawabannya apa? Kita perlu tahu kan? Siapa kekasih tercinta sampean? Allah. Siapa? Jadi apa sih? Kan itu yang juga. Dia. Allah Rasulullah Suami. Sama-sama. Dia nggak boleh nanti ya. Oh sama. Ya. Suami nomor siji. Suami Allah Rasulullah. Yang kedua Allah Rasulullah Suami. Temenan namanya. Allah Rasulullah keluarga. Terus apa? Itu sama. Terus hati konco terus tombol.
Jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada nomor satu urutannya siapa yang paling dicintai. Ada nomor 2, ada nomor 3, ada nomor 4, dan nanti ada nomor 10. Atau terakhir kita pakai nomor. Jadi kalau kita ditanya siapa kekasih kita setelah Allah, pasti adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sudah menjadi kewajiban kita bahwa setelah Allah kekasih kita mesti siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita, sehingga semua orang itu kalau pertama kali berada di tempatnya Rasulullah, mesti orang itu kepingin ketemu siapa? Rasulullah. Bahkan orang kafir pun ada namanya mantan biarawati, itu namanya Karen Master. Dia nulis buku tentang sejarah Nabi Muhammad. Meskipun dia belum masuk Islam, tetapi dia mengatakan, aku kepingin ketemu Rasulullah. Ada satu lagi dari Inggris, dia agnostik. Dalam podcast dan seminar di luar negeri itu dia bilang setelah beberapa belum meninggal dia ke Dubai. Kemudian yang mampir ke masjid seperti di Solo dalam namanya atau yang Solo, masjid di Solo, ada soal nanti itu. Kemudian dia kan ketika masuk ke masjid dia kan pakai dijilbabi. Kalau teman-teman yang Yahudi yang mengatakan semua komentar, kamu sekarang Muslim, ya Muslim. Tapi dia masih agnostik, percaya Tuhan tetapi tidak beragama. Itu namanya apa? Agnostik. Kebanyakan orang-orang luar negeri itu, Amerika, Australia itu kebanyakan agnostik. Karena mereka percaya Tuhan tetapi tidak beragama. Karena dianggap agama yang ada itu tidak ada yang rasional. Yang rasional cuma satu sebenarnya, Islam. Cuma mereka mulai kecil itu bahwa sudah tahu Islam itu agama yang paling buruk di dunia. Makanya kemudian ketika mereka baca Quran, lalu mereka langsung terkaget-kaget dan biasanya mereka akan masuk Islam. Lalu dalam sunnah itu dia mengatakan, ya saya kepingin ketemu Muhammad. Jadi semua, mulai zaman dulu ada namanya Sultan Ribo, sampai mantan Perdana Menteri India namanya Mahatma Gandhi. Yang dia baca buku sirah kedua. Lalu kemudian Sultan Ribo mengatakan kalau dunia sangat ini, kemudian Muhammad hadir di dunia saat ini, pasti dunia ini akan aman, dunia ini akan baik, dan seluruh problem dunia akan bisa diselesaikan. Itu kalau ada Nabi Muhammad. Maka bagaimana sekarang supaya kita nanti bisa bertemu dengan siapa? Dengan siapa? Dengan kekasih tercinta namanya siapa tadi? Rasulullah. Ya, tidak ada kata lain. Yang pertama adalah harus cinta. Tapi persoalannya sekarang, cinta sampean itu temenan atau enggak? Kan bisa dilihat cintanya itu temenan atau tidak. Jadi kalau tadi datang ke sini, kemudian naik lantai berapa ini? Oh, masih lantai 2, dulu 3 dan 4. Nanti ada lagi yang sana. Itu saja harus Solo dan Sambata. Dari Mas Mosa nggak tanya saya. Kalau itu Solo dan Sambata, itu baru sampai belum cinta sama siapa? Rasulullah. Kalau datang ke sini itu kemudian sampai mengatakan, duh, mengajar saya tuh repot di sana. Aku ketika mengatakan
seperti itu sebenarnya belum cinta. Sampai keliling, zamannya ada silsilah, dia seperti silsilah. Ngerti silsilah? Silsilah itu bahasa Arab. Dari kata-kata saronya siru, artinya berjalan di waktu malam. Akhirnya silsilah itu saling merahasiakan karena malam-malam. Maka zaman dulu silsilah itu di malam. Bagaimana tidak ya? Pelanggaran ini berarti bengi-bengi namanya. Kenapa itu ada laki-laki mau datang ke desa dan itu di malam-malam? Jawabannya karena apa? Karena di desa itu ada namanya bunga desa. Ada bunganya itu mawar pakai durinya. Tapi di balik duri itu ada rasa. Di balik duri itu ada rasa. Dari mikir tapi. Jawabannya kenapa? Dia datang malam-malam, bahkan udan-udan itu aku soalnya aku. Kenapa? Karena apa? Karena cinta. Untuk menunjukkan bahwa dia cinta udan pun teko dan tepat waktu lagi. Tidak usah ngomong. Makanya berarti datang ke sini Rasulullah Solo berarti apa? Belum cinta kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini majelis yang akan mengantarkan kita nanti bisa bertemu dengan Rasulullah. Tidak mungkin orang nggak ngaji itu ketemu Rasulullah, tidak mungkin. Syaratnya bertemu Rasulullah itu mencintai. Dan mencintai itu nanti ada syaratnya. Cinta mesti dengan pengorbanan. Dan belum ada dalam sejarah cinta tanpa pengorbanan. Satu tahap. Jadi sampai bendino hari sebulan nanti aku sangat mencintai. I love you. Lihat bahasa Arab anak ibu. Bila aku sangat mencintaimu. Lalu Benesu itu tak tahu tidak belum juga ngomong apa itu? Itu bukan cinta sekedar kecil, itu pahit. Berarti cinta tadi tidak ada bukti. Tidak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberitahu oleh Allah. Kamu ini kan sahabat-sahabat. Cinta dan kepada Allah dan Rasul. Kalau Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ini, jika bapak-bapakmu, wa abnaukum dan anak-anakmu, wa ikhwanukum dan dulur-dulurmu, wa azwajukum dan pasangan-pasanganmu, bisa istri, bisa suami, wa asyiratukum dan keluarga besar, wa amwal dan harta-harta, iftarakuha dan kalian upayakan dan kalian usahakan itu sampai itu tidak sekedar banting tulang, banting kaki tulang dan lain-lain, sampai banting kepala ada. Masa saking ngomong itu banting kepala untuk mendapatkan apa? Watijarah dan bisnis taksawna kasata dan bisnis yang kalian takut rugi. Wa masakin tardawna dan tempat-tempat tinggal yang kamu senang. Ada rumah, ada villa, dan ada villa itu lebih dari satu senang. Kalau semua itu lebih kalian cintai, habba lebih kalian cintai dibandingkan siapa? Allah wa Rasulih dan Rasulnya, wa jihadin fisabilihi dan jihad di jalannya atau perang di jalannya. Ngaji itu termasuk jihad di jalannya. Saya datang ke sini termasuk jihad. Sajane ini ya loro-loro. Cuma kata-kata dulu itu tidak datang ke sini. Sampai kata-kata sampai aja.
Dan karena saya cinta kepada sampean. Betul? Tidak sama cinta saya. Nanti kalau saya cinta dan sampean cinta, kita akan ketemu di surga. Insya Allah nanti kita akan menjaga cinta. Apa kata Allah? Kalau semua itu lebih dicintai oleh orang tua kamu, nanti kita ngomong lagi. Orang tua seakan-akan orang tua begitu. Lewat atau kita ngomong. Jadi apa yang akan terjadi itu tidak sampai supaya dia menang. Cuma yang kalian di sini. Wallahu la yahdi qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah itu tidak berikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Cuma akhirnya yang kalian di sini. Berarti kalau kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya tadi belum di atas semua tadi, itu berarti jangan-jangan kita nanti masuk di orang yang fasik. Mudah-mudahan tidak. Alhamdulillah. Terus saya lihat wajah-wajah ini, wajah-wajah yang sangat mencintai Allah dan Rasul. Sampai tadi ibu tadi sampai bingung saya tanya, itu saking cintanya. Biasanya kalau saking cintanya itu ngomongnya ya. Katanya ngomong itu lambini. Kalau ngomongnya berbes, ya sampai berbes. Ya tadi berapa abang dia? Jelas ya? Berarti nomor satu siapa? Cinta kepada siapa? Allah. Yang kedua siapa? Yang ketiga siapa? Ini jihad fisabilillah. Makanya suami itu kalau di rumah tidak bisa ngajari istrinya, kemudian istrinya pergi taklim dilarang, maka suami juga berdosa. Yang kecuali suaminya bilang begini, terus kata taklim, aku ulang diri begini. Nah itu baru. Akhirnya suaminya kayak kalau tukaran. Dari begini mulang suami. Sehingga kita tidak seorang sahabat yang terkenal, ibu-ibu sudah terkenal semua, cuma saya mengulang hanya menyebutkan. Namanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia datang kepada Nabi, dia bercerita pun nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh sahabat lain namanya Abdullah bin Isa. Dia cerita, aku pernah bersama Nabi. Kemudian Nabi itu memegang tangannya sahabat Umar bin Khattab. Dia pegang tangan. Setelah Nabi memegang tangan Umar, lalu Umar tadi setelah memegang Nabi tangannya, lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Ya Rasulullah, sungguh aku sama, sungguh engkau, karena itu ciptaan Allah, sungguh hanya engkau yang paling aku cintai dibandingkan segala sesuatu. Dibandingkan apa? Segala sesuatu. Lalu dia ada tambah kata-kata, illa bin nafsi, kecuali diriku sendiri. Perhatikan dalam komentar Nabi seperti apa. Apa kata Nabi? Yang orangnya la walladzi nafsi biyadi, tidak, demi jiwaku yang berada di tangannya, hatta aku ahabba ilaika min nafsi. Tidak, kamu belum dikatakan cinta yang sempurna hingga aku lebih kau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Berarti totalitas kecintaan itu harus melebihi segalanya hanya untuk siapa? Lalu perhatikan komentar Baqarah lalu Umar, lalu sahabat Umar radhiyallahu anhu menjawab, wa inna al-ah, sungguh sekarang
Wallahi demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sungguh sekarang engkau adalah yang paling aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Lalu apa komentar Nabi? Al-an ya Umar, sekarang cintamu baru sempurna. Nah, itu baru namanya cinta total. Berarti mencintai diri sendiri saja dibandingkan kepada cinta kepada Nabi, itu berarti imannya belum sempurna. Nah, maka ngomong cinta itu gampang, tetapi merealisasikan cinta itu yang sangat berat. Makanya kadang-kadang ketika kita itu suka bersolo dalam tolawun itu sebenarnya kita belum mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu tanda cinta itu apa? Ketika kita mencintai seseorang, itu harus mencintai apa yang dia cintai. Itu salah satu tandanya. Jadi misalnya, sampai cinta sama suami, lalu gak tahu nuruti keinginan suami, kira-kira suaminya itu tak semakin sayang atau semakin haram? Sayang atau haram? Berarti haram lah. Jadi haraman itu kan. Nah, gitu. Salah satu yang dicintai Nabi apa? Karena yang dicintai Nabi adalah wajib tolak ilmi hari mencari ilmu itu hukumnya, apalagi ulumul din, apalagi bermakan. Jadi karena Nabi Muhammad dalam riwayat yang lain untuk semua, kalau tadi sekarang dibagi pesan khusus pribadi kepada sahabat Umar bin Khattab. Lalu Nabi dalam Sahih Bukhari ini la yu'minu ahadukum, la yu'min, tidak beriman seorang di antara kalian. Itu menjelaskan hadisnya, maksudnya adalah tidak sempurna iman seseorang. Jadi tidak katakanlah tidak beriman, tidak. Karena sama juga baca sahadat. Tapi imannya tidak sempurna, iman kamil. Para ulama memberikan penjelasan, seseorang di antara kalian belum mempunyai iman yang sempurna hingga apa? Hatta aku ahabba ilaih, hingga aku yang paling dicintainya min walidi, dibandingkan orang tuanya, wawaladihi, dibandingkan anaknya, wan nafsi ajmain, dan semua manusia. Itu baru cinta. Sehingga di hari sahabat, ketika anaknya dalam perang Yarmuk misalnya, ada Al-Hamsa, dan semua anaknya itu meninggal dalam medan perang. Lalu orang-orang itu dia berjalan menunggu orang-orang yang pulang. Orang-orang semua mengatakan, anakmu meninggal, anakmu meninggal, ya, anakmu meninggal. Tapi dia tanya, bagaimana Rasulullah? Anakmu meninggal, ya, bagaimana Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Jadi ketika dia sudah bertemu Rasulullah dan Rasulullah masih hidup, maka semua itu dianggap ringan. Tapi kenyataan kita adalah anaknya mati belum. Jadi ngomongnya gampang. Prakteknya perlu latihan. Makanya kalau ada ujian dan musibah itu sebenarnya Allah sedang melatih kita tentang kesabaran. Makanya para nabi, para rasul, para ulama, ustaz dan kiai itu ujian mereka. Karena dia ngomongnya bukan setiap hari ngomong. Apalagi ngomongnya sabar, ya. Yang baru ngomong, lu sabar ya guru, sabar ya Pak. Memang ini semua takdir dari Allah. Maru nawar di bilor, selalu assalamualaikum. Jika saya Ramadan langsung ngomong ke seluruh, tak turut toh. Padahal kita sudah punya program satu bulannya apa?
Mungkin hal ini ya serasa ya sabar orang mau sabar itu gampang iya pasti ini sebab tapi memang Allah itu maha pengasih dan penyayang. Jadi saya meyakini betul kalau Allah itu sangat penyayang. Jadi saya ini kalau sehat begini, saya ini diam di rumah saja. Itu ya Pak duit. Tapi saat melorot, duit itu terpedih. Mereka kadang-kadang lama, kayaknya enak melorot. Tapi kan dalam hati, orang aja teman-teman. Jadi begitu sakitnya, saya dulu, kan? Karena merasakan sakit tidak bisa. Nah, itu baru kita merasakan. Oh ini ya, sabar. Jadi maka kita buang kecintaan kepada yang lain. Apalagi cinta kepada kucing. Saya itu orang cinta kucing, mengalahkan suaminya. Jadi suaminya juga tetap mengalahkan kucing. Kucing ini, ya mau saya. Lalu ada orang, ya ini baru operasi kucing. Habis berapa? Ya kurang lebih 18 juta. Jadi sekarang ini banyak orang mencintai rahmat Allah, lupa dengan yang memberikan rahmat. Kucing itu rahmatnya Allah. Sampai orang-orang itu nggak mau bernyaji, nggak mau bersolat jamaah. Karena apa? Bahkan sebagian itu nggak mau bersilaturahim soal apa? Sebagian kadang saudara, orang desa lain sampai minum paling ini dari ngaji sih. Sampai minum dulu, kita akan minum. Sudah berikutnya dan mereka itu serahkan itu kalau sampai gampang tak usah nyebut dikira. Saya dengan berarti tidak ada kucing, tapi bukan milik saya. Itu miliknya Gusti Allah. Pertama dia bukan sendiri, karena punya anak kosnya pergi, sehingga aku digomol, sehingga ditinggal. Kemudian akhirnya dia tinggal di rumah saya karena saya lihat ada yang masyarakat makan dan rasa beranak minat buahnya. Padahal makin tak salah. Pokoknya kamu tak titip terus ya Allah, kamu nanti aku pergi luar kota. Ini makannya ya, nanti kamu semua tak titip Gusti sampai titik itu pergi, titik di perumahan orang-orang geger, titik sempur. Saya bilang itu titik Gusti Allah. Baliklah kita bisa omongkan siapa yang ingin disembelih, merasa terganggu, silakan disembelih. Karena itu datang sendiri dan saya cuma kasih makan. Sehingga tetangga saya bilang, Ustaz, peliharaannya kok gak ada ponggongnya? Itu bukan milik saya, itu miliknya Gusti. Karena dia datang. Dan ketika kita diambil orang-orang kita sembelih, jago disembelih semua. Tak pikir gak mana. Ternyata dari mana? Lalu dari jago. Orang mana jago ini ternyata? Beranaknya dan alhamdulillah kadang menjauh di meja saya, kursi saya. Ini cukup di rezeki itu. Hari ini kan setiap hari kan makanya dok. Kalau saya berpikir serahkan siapa? Enggak serahkan rakyat itu. Yang senang sampean sembelih. Karena kecintaan saya itu tergabung dengan ayam dan kucing. Ya. Jadi kecintaan kita hanya kepada siapa? Lalu nanti kita akan bersama siapa lagi? Makanya hati-hati dengan cinta, karena nanti ibu akan bersama orang yang ibu cinta.
Kalau itu cintanya kepada artis Korea, boleh nongol. Ada seorang sahabat tanya kepada Nabi, "Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang laki-laki bertanya tentang hari kiamat kepada Nabi. Lalu dia tanya, "Kapan kiamat?" Lalu Nabi mengatakan, "Ma'akadka." Lalu apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Jangan-jangan kamu belum siap kapan-kapan kiamat. Lalu dia mengatakan, "La syai'." Ya belum ada apa-apa persiapannya. Persiapannya cuma satu. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Persiapannya hanya satu, saya ini mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian apa? Kata Nabi, "Anta kamu ma'aman ahbabta." Kamu nanti bersama dengan yang kamu cintai. Hati-hati yang cinta kucing ya. Anda senang loh ya di surga dapat kucing. Tidak apa-apa ya. Tapi kalau sampai kemudian lali ngaji, lali apa gara-gara apa? Kucing. Nah, itulah kesalahannya. Jika sahabat-sahabat dulu ya, ketika Nabi mengatakan begitu, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu nanti bersama yang kamu. Nah, maka itu hati-hati kita cinta kepada Allah. Sehingga sahabat Anas mengatakan begini, "Fama barina bisyai'in farohana biqolina." Maka aku ini bahagia sekali dengan sesuatu, yaitu sesuatu yang pernah diucapkan oleh Nabi. "Anta ma'aman ahbabta." Kamu bersama orang yang kamu cintai. Lalu perhatikan, Fa'ana dan saya ini uhibbun Nabi. Saya ini mencintai Nabi. Lalu yang kedua, wa'abahata. Ini sahabat Anas ya. Sahabat Anas itu kan pernah menjadi pembantu Nabi selama kurang lebih 10 tahun. Aku mencintai Nabi. Wa'abahata dan aku mencintai siapa? Abu Bakar. Wa Umar dan saya mencintai Umar. Wa karatu dan aku ingin anakku nama Allah bihubbi iyyahu, dan aku ingin bersama mereka semua. Mereka semua tadi siapa? Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Bihubbi iyyahu, karena cintaku kepada mereka. Catatan kakinya yang terakhir. Wa kullu akmal bi misli amal. Meskipun amal saya ini tidak seperti amal mereka, tapi karena cinta kita akan bisa ketemu dan makanya kemudian tidak apa mencintai seseorang itu karena Allah, karena dia akan dipanggil, "Wahai kalian yang saling mencintai karena Allah." Oh, itu nanti dipanggil. Itu nanti akan diberi naungan ketika tidak ada naungan di hari maksa. Tapi cintanya karena apa? Karena. Jadi ibu cinta siapa? Ada tetangga-tetangganya yang dicintai itu. Jika ketika ada pengajian Suraya ini, besok kita kalau sampai datang. Insya Allah nanti pulangnya tak tampil jeruk. Ya, mereka kalau pengen berguru lah apa-apa. Kemudian pakai mobilnya, karena orangnya banyak, disewa mikrolet. Karena datang ke sini kan nggak isolasi lampu ya, harus naik apa? Sewa mikrolet, ada mobil pribadi, sewa mobil tidak apa-apa. Kalau perlu sewa aksi yang sedang itu ya, yang ujungnya nggak perlu tepi. Kalau pakai mikrolet itu mau ngapain? Sehingga gara-gara mulai rodok itu untuk sewa mobil mikrolet, apa? Taksi atau grab pesan yang bagus ya. Jadi pesan khusus.
sukanya Lutfi. Saya tuh nggak pernah kebayang pasti. Nah, kalau nanti insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka boleh mencintai yang lain, tapi karena siapa? Karena Allah dan Rasulnya. Meskipun amal kita nanti tidak, tapi ketemu enak. Ya kayak kita di hotel itu ya. Cuma bedanya saya ini di IT sampai sarapan sego goreng. Aku nasi biryani. Tapi kan pedok gitu kan. Pedok kan alhamdulillah pedok gitu kan. Alhamdulillah kita ketemu ya. Ya alhamdulillah. Sarapan itu pedok ya. Ini kan biasa. Meskipun amalku ini tidak sama dengan amal mereka. Nah sekarang aktivitasnya apa? Caranya supaya kita nanti bisa bersama Nabi itu apa? Setelah cinta harus ada buktinya. Karena tidak cukup hanya mengatakan cinta. Ya tidak sama tadi ya. Bendino bojone ngomong aku cinta. Tapi tidak pakai blonjo, insya Allah di hari ketiga sampai langsung ini. Dan dilawin. Saya mungkin tak tahu. Satu ya. Ada seorang sahabat namanya Robi'ah bin Ka'ab Aslam. Dia bercerita pada satu malam untuk abitu ma'a Rasulullah. Pada suatu malam aku ini menginap tidur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu makin dipanjangkan sahabatnya. Pernah nginap bersama sahabat, bepergian bersama sahabat, makan dan minum, kerja bakti bersama 3 sahabat. Kemudian Nabi tanya ketika dia cerita apa itu biwaltu, itu bacanya waktu ya, bukan wudu. Kalau waktu itu artinya air yang digunakan untuk wudu. Kalau wudu itu prosesi wudu. Makanya orang Indonesia mengatakan tempat air yang menggunakan disebut dengan waktu. Dari kata-kata itu waktu, wadu. Itu padu itu bahasa Arab. Jadi kemudian aku mendatanginya, mengambilkan air untuknya, wakajati dan kebutuhan Nabi. Aku sediakan airnya, kebutuhan Nabi apa, kemudian aku cukupi semua. Lalu Nabi itu berkata kepadaku, Sal, kamu minta apa? Kemudian aku jawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku menginginkan bersamamu di surga. Lalu Nabi nawani lagi, aku itu tadi, kau nemani Pak, mau sepuluh, kira-kira sampai jalan kemana? Kira-kira sampai kalau apa jalan kemana? Latihan itu. Lu kok bingung nggak? Oh ya. Dan aku nanti kita menjelaskan dulu gak ada yang terlalu Al-Ghairu tanya, apa gak ada lagi? Itu saja lah, kamu ingin bersamaku di surga. Kultu Allah menjawab dua yang hanya itu. Jadi dia hanya minta bersama Nabi di surga. Apa urusnya? Kemudian Nabi mengatakan, Ba'a ini maka bantulah aku ala nafsika supaya aku nanti juga bisa bersamamu. Caranya dikasih sujud, dapat kamu memperbanyak sujud.
Tapi bukan berdino sujud-sujud seperti ini ya. Maksudnya apa ya? Oh, ya. Maksudnya disuruh memperbanyak sholat. Sudah kamu perbanyak. Jadi seorang itu gak ada ruginya sebanyak-banyaknya. Itu kok masuk-masuk doa ya? Itu ada ruginya. Ya. Hah? Oh, aku lagi Devi. Kalau capek, kalau capek. Berapa? Sekarang memperbanyak apa tadi? Yang wajib berapa? Berapa? Diwajibkan oleh Allah 5 sholawat di kulli yaumin wa lailatin. Bahwa seorang muslim itu Allah mewajibkan kepada mereka 5 kali sholat sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad tidak mencukupkan hanya kepada 17 yang wajib. Lalu di dalam sholat muslim Nabi selalu sholat qobliyah ba'diyah. Tidak pernah beliau tinggalkan. Selalu sholatnya Nabi itu 12 rakaat sehari semalam. Qobliyah dan ba'diyah. Aku mendengar Rasulullah mengatakan, "Min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yaumin sintai asrata raka'atan tatawwu." Kalau ada seorang muslim sehari dia sholat 12 rakaat sholat tatawwu sunnah, ghairu fardhu selain sholat wajib, illa banallahu lahu baitan, maka pasti Allah akan bangun rumah di jannah di surga. Berapa? 12. Jadi kalau para ulama dulu ada yang hanya 100 rakaat mereka sholat, ada yang seperti itu 50 rakaat sehari. Memperbanyak tidak apa-apa supaya kita bersama-sama. Tapi kalau Nabi berapa? Nabi itu paling sedikit ya. Nabi itu paling sedikit 40 rakaat sehari semalam. Itu paling sedikit. Jadi sekarang 12 yang sunnah ya. Qobliyah dan ba'diyah. Lalu dijelaskan di dalam Sahih Ibnu Hibban, itu riwayat dari Ummu Habibah. Ummu Habibah bercerita, barang siapa yang sholat 12 rakaat itu akan dibangunkan rumah di surga. Sehingga nanti ibu sudah punya rumah-rumah di surga. Jangan khawatir, karena rumahnya sudah ada, berarti pasti masuk surga. Harus semua masuk surga ya. Tapi jangan begini berpikirnya. Loh Ustaz, nanti aku ada kewajiban rumahnya. Itu kapan? Kontrak mau. Siapa tahu nanti kontrak. Kemudian apa? 12 itu apa? Pertama, 4 rakaat sebelum zuhur. Nah ini enak bagi ibu ini. Soalnya ibu kan sholat diri, jadi 4 rakaat. Dan saya ini kadang-kadang kayak itu masih komat. Berarti bilang Pak, Rasulullah itu biasa, karena dia imam. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, warakatain ba'da zuhri, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa? Nah, warakatain qabla asri, 2 rakaat sebelum asar. Warakatain ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, warakatain qabla subuhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Tetapi yang ini qabla asri sebagai riwayat ini ba'da isya, setelah isya. Yang riwayat yang lain setelah isya, berarti jumlahnya 12. Itu Nabi hampir tidak pernah meninggalkannya. Dan bahkan nanti kalau Nabi itu dia kehilangan sholat qobliyah, dia foto setelah sholat. Dia sholat dia, kemudian dia memfoto qobliyah. Sehingga Nabi tidak pernah meninggalkan 12 rakaat. Yang terakhir, Nabi selalu sholat 11 rakaat dan kadang 13 rakaat di malam hari. Namanya apa? Yang perhatikan sholat Nabi.
Kemudian dia sujud. Perhatikan sujudnya Nabi. Ketika dia sujud lamanya, adrok mayakrok wahadukum komsinahanya. Dia sujudnya itu seperti seseorang di antara kalian membaca 50 ayat. Itu yang biasa. Seperti membaca 50 ayat, itu lamanya sujudnya Nabi. Tapi dalam riwayat yang lain ada yang 100 ayat. Nabi baca 100 ayat, rukuknya sama dengan 100 ayat, sujudnya sama dengan 100 ayat. Kalau ini 50. Jadi Nabi tenang sekali kalau sholat malam. Karena Nabi itu istirahatnya di dalam sholat. Makanya dia tenang. Jadi karena sholatnya itu dia sedang beristirahat. Kalau ibu kenapa cepat? Karena kepingin istirahat dalam sholat. Itu bedanya. Nah, Nabi Muhammad itu tidak pernah meninggalkan. Bagaimana kalau Nabi sakit? Nabi sakit yang tidak memungkinkan dia sholat malam. Kata Ibunda Aisyah bin tidak amilah amalan musbadah. Nabi itu kalau melakukan sesuatu pasti dia kokohkan. Wakana kita nama minanai awmari. Ketika Nabi itu di malam hari ketiduran tetapi Nabi seorang awmari itu atau sakit. Sholat minan hari sehingga saudara kata dia sholat di siang hari 12 rakaat. Karena kalau siang hari adalah itu, makanya dia jatuh berapa? Dalam hati 12. Berarti Nabi selalu sholatnya berapa? 11 ditambah 17 ditambah 12 berapa? 40. Dari Nabi itu sehari semalam minimal 40 rakaat. Mulai besok sampai hitung sholat asar itu berapa rakaat sehari semalam. Kalau mau latihan dihitung betul lah. Malam sebelum tidur dihitung. Tadi aku sholat berapa rakaat? Kalau 40, alhamdulillah. Kalau cuma 17, innalillahi wa inna ilaihi langsung mati. Jelas ya? Jadi Nabi itu selalu berapa? 40 sehari. Tapi kalau di selalu tunjukkannya rutin, bakria, kadang latihan di masjid, ya, bisa 50. Jadi kesimpulannya di sini, kalau kepingin ketemu Nabi dan bersama Nabi, apa? Memperbanyak sholat. Dan Nabi itu sholatnya sehari semalam, paling sedikit 40 rakaat. Yang kedua, apa yang kedua? Menjadi kafir anak yatim. Apa kafir? Nabi wa ana wa qabilu yatim fil jannah. Nabi mengatakan saya dan orang yang menanggung beban anak yatim berada di surga seperti ini. Seperti ini dulu. Seperti ini. Nabi berisyarat dengan jari tengah. Ini jari tengah. Ini jari tengah namanya Ustaz. Disababah. Sababah. Nabi berisyarat dengan sababah dan Ustaz. Wah harusnya itu dikit. Gak ada. Baik Nabi masih. Dan kemudian Nabi itu bersatu kedua tangannya bagi dekat, sangat dekat. Siapa tadi? Orang yang kafir yatim. Jadi kafir yatim itu tidak harus mempunyai yayasan anak yatim. Bahkan kalau punya yayasan anak yatim itu bisa bahaya sekali. Bahayanya apa? Kalau ada duit anak yatim harus kita makan. Sangat berbahaya sekali. Maka saya tidak senang. Iya, dan bantu senang. Karena kalau itu manajemennya tidak rapi betul bisa berat hukuman. Kenapa? Karena ada kisah nyata. Jadi ada kisah nyata. Dia tidak punya, cuma dia hanya banyak anak yatim. Dan kadang-kadang lalu ngomong kemana-kemana saja dia ngomong. Aku di rumah ada anak yatim, tetapi banyak uangnya digunakan untuk dirinya sendiri.
itu nggak sampai di akhirat. Jadi di dunia itu tidak bobot. Kan itu perutnya, kalau pada anak yatim kan perutnya nanti akan dibakar. Jadi satu saat itu ada jenazah ini meninggal. Kemudian malam hari itu ada orang yang bergerak. Di tempat jenazah yang bau keluar api, maka dia takut kemudian api. Lalu kayak dia jalan apa? Jadi nah, salah sebabnya disimpulkan dalam berarti menggunakan dana yatim untuk sesuatu yang tidak sebenarnya. Nah, maka kita lihat kafir yatim itu penjelasan para ulama apa? Al-Qaim di umurihi, berarti menegakkan urusannya, membantu urusan yang dia butuhkan yatim. Misalnya nafkah, memberikan belanja, iswah memberikan pakaian, wasati tarbiyah, mendidik akhlak, mensekolahkan, itu termasuk bagian dari kafirun. Misalnya ibu-ibu memberikan beasiswa yatim supaya menjadi apa, atau beasiswa yang kuliah lah, karena kuliah sudah tidak balik lagi, tidak balik, bukan yatim. Kayak saya ini yatim yang sebenarnya. Repot dong, itu tak kayak nyampe. Jadi dikatakan yatim itu kapan? Sebelum mati. Jadi makanya saya memang seorang yang manja, karena ini yatim. Karena saat kecil itu kan itu busuk-busuk kasih. Ya, ngerti hasil. Hasil itu kepalanya, rambutnya. Busuk-busuk seperti kayak gue ya. Sehingga hampir semua kakak-kakak, paman-paman saya itu nggak ada satu pun yang berani nih. Mana ya? Sehingga aku nggak kafir. Karena mereka mengatakan kuat. Jadi bukan begitu sebenarnya. Jadi mendidik, kemudian menyekolahkan, memasukkan ke makan, maka itu bagian dari kami. Atau ibu tidak bantu apa-apa, tetapi dia punya dana karena punya yatim yang kaya. Lalu ibu membantu mengelola, investasikan, tidak bantu. Lalu ibu dapat gaji, tidak boleh. Karena itu investasikan. Karena Nabi berpesan jangan sampai harta yatim itu dibiarkan, sehingga nanti hartanya anak yatim itu habis karena zakatnya. Maksudnya kalau dibiarkan, dia punya 1 miliar dijarah. Setiap tahun harus mengeluarkan zakat, maka harus diinvestasikan. Dulu kan belum ada uang syariah, ya. Syariah akan berjaga bagi hasil. Itu contohnya kafir. Jadi tidak ada ya. Setelah ini jadi anak yatim terserah. Tapi begini, jangan sekedar memberi makan, karena yang memberi makan sudah banyak. Justru yang paling penting kita butuhkan hari ini, bagaimana yatim itu menjadi mandiri. Mereka punya keterampilan, punya skill, punya keahlian, punya kemampuan, sehingga nanti menjadi anak-anak yang bagi masa yang akan datang. Karena di dunia ini orang-orang betul-betul yang yatim. Nabi Muhammad itu adalah yatim. Nah, kemudian yang kedua, ini yang terakhir. Ini sampai jam berapa? Soalnya saya belum sampai. Tak harap bagus ya. Kan lumayan lagi. Terakhir yang paling penting adalah akhlak mulia. Nanti akan kita kerjakan bagaimana akhlak mulia dan apa itu iman. Lalu dari bagaimana kondisi kaum muslimin sekarang misalnya. Saya yang laporan kepada saya itu bukan guru-guru dan ustaz, tapi sopir Grab, sopir online itu sudah sabarkan kepada saya. Dia bilang begini, Pak Ustaz, itu apa di
masjid-masjid itu nggak ada khutbah tentang akhlak. Saya nanya kepada Pak Terbatan saya, sampai tingkat tes apa takon? Kenapa? Itu ya jenggot, terlalu yoti, aku tadi waktu masuk saya ingin aku salah mau enggak? Tahu itu alhamdulillah. Tapi aku khawatir lagi begitu saya turun yang bayarnya nggak sampai 50.000 tak 50.000 untuk menutupi ustadz yang berakhlak yang baik. Saya begitu turun langsung dia mengatakan terima kasih Pak, ini sudah berakhlak. Sampai di Bu itu Pak ini sampai begini. Dan nanti dia nyuruh, terima kasih ya Bi, Bapak itu Romana. Nah nanti gitu. Sampai pulang ke rumahnya, satpamnya bilang, Umi, Roman. Saya bilang pacar senengnya, itu baru sampai masjid. Dan dia mengatakan dulu, kenapa? Kadang dia pesen. Itu kan sudah ada aturannya. Kalau tidak lupa orang itu, pesannya kan beda. Terus kakak lebih dari apa? Kemudian orang banyak. Tidak beritahu ya. Masa kalau dengan yang akhir kali? Ada yang akhir, dia ada bawa opor aja ke kami. Pak sama kami, sama kami, sama malam, sama beli ya, bawa opor besar. Itu yang kami begitu. Bahkan saya suka kalian lah. Bahkan itu yang cara kamu tak pernah mau salah dari ini. Wah, kira-kira tersambung. Lalu yang kedua dia juga sekolahnya. Saya juga masuk ke sekolah-sekolah. Jadi saya sekolah sama karena itu bukan sini, tapi bukan Surabaya. Ketika saya diantar, pakai sebenarnya sendiri anaknya kemana? Saat saya diantar ke sekolah, tidak nama sekolah yang bukan milik orang Islam. Kemudian saya juga langsung masuk lobby. Kalau anaknya tidak ada, mohon maaf, anaknya belum siap ini. Saya carikan bisa bangsa carikan ya, Bapak putar dulu aja. Ya. Kemudian setelah dia balik lagi ke sini di lobby, maka sudah ada anaknya. Kalau anaknya diberitahu, jangan sampai lain kali dapat seperti itu, maka ini langsung masuk. Pak, karena tadi mohon maaf, karena tadi anaknya telah tidak berada di tempat ini sebagai ganti untuk Bapak dikasih kue. Yang lainnya tak dikasih opo-opo dari guru, Mas, kue opo dewi. Nah, itu contoh sebenarnya akal kita yang tinggi, tapi dipakai orang lain. Tapi itu hari ini kenyataan kita. Jadi ajaran kita itu dipakai orang lain. Sementara kita yang mayoritas ini tidak banyak ulama. Itu harus menjadi perhatian kita. Maka kita mulai. Maka sekarang kalau saya pesan ojek online itu, mesti saya ungkapkan pakai kata-kata yang bagus. Sekarang mereka kan jawabnya, oke, gitu kan. Kita jawab sama, ya kan gitu ya. Silakan ditunggu, ya kan gitu ya. Nah, saya tidak sekarang. Saya latihan, saya tambah. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga lancar dan barokah. Itu biasanya mereka akan jawab, amin. Lalu ketemu dengan saya, dia mengatakan, baru kali ini saya dapatkan balasan kata-kata yang sangat luar biasa sekali. Tapi disusul tak bayar. Tapi tetap bayar. Lalu nanti bayar bukan belas langsung. Langsung sujud. Namanya sujud apa? Sampai orang yang bilang, nyamper, itu sedikit sekali. Orang bayar. Biar itu banyak, itu banyak gitu. Saya bilang, Mas, itu duit kamu habis, kamu tidak dulu duit. Itu penting, makanya malah sekarang kalau
kita sedang hidup itu pakai alhamdulillah, semoga barokah, semoga lancar. Karena itu doa tapi kembali kepada siapa? Makanya kita itu setiap ketemu disuruh mengucapkan apa? Oh iya, doa dan kita akan kembali kepada kita. Ya kita mulai itu kata-kata, dimulai dari kata-kata. Karena itu akan menjadikan kita di sini. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni man bisa yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan nanti yang paling dekat tempat duduknya dengan pada hari kiamat siapa? Ahasinatul akhlaq, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Dan untuk melihat baik itu, ibu-ibu jangan melihat di sini. Kalau di sini itu kereta api kapan? Satu. Maka perlu sekali-kali itu nanti safar dan tinggal bersama mereka. Safarnya 5 hari. Itu baru tuh. Oh ini cerewet, ini males, ini noman, ini ngantukan. Itu baru tahu. Yang kedua, kapan? Kalau sudah urusan uang, bisnis, nanti kita lihat kebetulan ini rewel atau enggak, suka jumlah, nyalur, itu bagus. Lagi ini saya top tapi, maka itu nanti akan diuji kita masuk. Jadi yang sudah tempat duduknya itu paling dekat dengan Rasulullah, orang yang paling apa? Kalau dalam sunnah ini dijelaskan tentang an-aksari ma yukidun nasa al-jannah, apa yang menjadikan orang itu banyak masuk surga. Kemudian Nabi menjawab, satu, taqwallah, dia bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluqi, dan mempunyai akhlak yang baik. Kalau Nabi ditanya, wa su'ila an-aksari ma yukidun nasa, kalau Nabi ditanya apa yang menyebabkan seseorang itu banyak masuk neraka, al-famu, pertama lambe, yang kedua alat kelamin atau alat. Jadi pertama lambe atas, yang kedua lambe bawah. Terus jauh menaik. Jadi yang menyebabkan banyak orang masuk neraka apa? Lambe atas, lambe bawah. Yang banyak masuk surga apa? Takwa Allah dan akhlak yang. Makanya hati-hati, karena wanita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi otak yang berbeda dengan laki-laki. Maka hampir semua wanita itu ngomongnya hati. Terus nggak usah ditanya, karena saya laki-laki dan harus menjadi pendengar yang baik bagi wanita. Masuk hati itu bapak iya. Karena dia suka bercerita dan berbicara. Hati-hati. Lambi. Kalau itu cuma latihan itu gampang. Untuk latihan memang tidak bisa. Dari cerewet menjadi rantang itu tidak gampang. Tapi ada cara yang paling efektif dan gampang. Habis ini datang ke toko, beli plaster. Insya Allah lakukan langsung. Lalu Nabi memberitahu kita. Ini untuk laki-laki. Akmalul mu'minina imana ahsanuhum quluban. Sebaik-baik iman yang paling sempurna. Orang beriman yang paling sempurna imannya siapa? Ahsanuhum quluban, yang paling baik. Wa khairukum, dan sebaik-baik kalian itu laki-laki. Khairukum li nisa'ihi, adalah orang yang paling baik pada para wanitanya. Makanya Nabi itu mencintai wanita, mencintai semua wanita. Nah kita hari ini berada di sebuah masa di kota Malang
Yang itu angka bunuh diri apa budi, angka perceraian paling tinggi di Jawa Timur. Itu malah kota di Jakarta. Setelah itu baru-baru. Itu dan saya yakin pasti disebabkan, saya tidak perlu wanita. Kalau saya pasti disebabkan karena seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dan pasti dia tidak baik kepada wanita. Saya yakin wanita itu sakit, muliakan, turuti kebutuhannya, lahir atau batin, pasti dia tidak akan minta cerai. Bahkan sampai perempuan pun tidak boleh. Jadi ada yang tinggalnya awet tua. Jadi saya ini punya tetangga awet tua. Dari rumahnya gitu, mau balik mana? Rohani balik mana biasa, balik mana biasa. Kamu datang awet tua. Sampai anaknya itu yang masih di kamar hamba dinamakan ribut. Gara-gara dia nggak tahu ibu pakai nama ribut. Pasti itu laki-laki tidak memuliakan wanita. Misalnya, pada sekarang ini banyak wanita itu menerima. Menurut saya, menerima. Termasuk diberi pelajaran dari itu cukup. Dari dulu 3 juta, orang 3.000 rupiah, cukup ya 3 juta. Bukan itu padahal enggak. Maksudnya kayak itu iwak pas itu mau enggak. Cukup. Karena istri itu cukup 3 juta. Iwak itu beras toko dewi. Sayurnya toko dewi. Karena di belakang rumah itu orang betul sayur. Saya kan jelas ya. Dan tadi apa? Paling dekat dengan Nabi, paling sempurna imannya, menyebabkan masuk surga. Sekarang paling berat timbangannya. Jadi paling berat timbangan itu nanti adalah akhlak. Dalam sunnah Nabi Dawud, "Ma min syai'in asqaru fil mizan min husnil." Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan dibandingkan akhlak yang baik. Makanya ibu-ibu perlu bikin kajian akhlak ya. Karena kajian akhlak itu setahun tak cukup. Tapi sekarang kan mulai hilang. Dan mudah-mudahan nanti akhlak ini mengatakan anak-anak kaum muslimin mempunyai adab. Dan dimulai dari mudah-mudahan setelah ini nanti santrinya dibuat ya. Lalu sekarang pertanyaannya apa sih akhlak? Kita sudah naik sedikit ini sudah jawab pada definisi. Ini betul-betul banyak kuliah ya. Yang kantor itu air putihnya diminum. Ini pasti tadi belum diminum. Itu ya beda rasanya. Golong di botol. Akhlak itu, ibu-ibu sekalian, dari kata-kata akhlak. Di dalam kamus namanya Makhoyisulullah, Ibnu Faris mengatakan kholaqoh lam toh kholaq. Biasanya kan mencipta ya. Di antara artinya adalah takdir syai', takdirnya sesuatu. Itu namanya akhlak. Atau ketentuan sesuatu. Secara bahasa. Jadi ketentuan sesuatu atau takdir sesuatu. Makanya nanti akhlak itu ya,
Supaya punya akhlak yang baik itu kan ada dua model. Satu, namanya akhlak fitriyah. Apa? Akhlak fitriyah. Itu cara Jawa jenenge akhlak gawani bayi. Lalu yang kedua namanya akhlak muktasabah. Akhlak yang diupayakan, dilatih, dilatih muktasabah. Namanya apa? Muktasabah. Yang pertama fitriyah, yang kedua muktasabah. Harus melalui latihan-latihan yang keras. Itu muktasabah. Lalu apakah kawani bayi bisa berubah? Semua bisa berubah. Birahmatillah, dengan rahmat. Jangankan manusia, hewan saja bisa dilatih. Ya kan? Apalagi manusia. Kan jadinya banyak sampai dasar. Ini sebagai langkah awal saja. Jadi ada akhlak kawani bayi. Jadi ada orang itu sabar. Memang sejak kecil dia sabar itu namanya kawani bayi. Ada yang sabar perlu latihan. Ada yang sejak kecil dia berani. Ada yang berani perlu latihan. Ada yang sejak kecil itu dia roman dan dermawan. Ada yang perlu latihan karena dia kawani bayi medit. Kawani bayi medit perlu latihan yang keras supaya menjadi roman. Itu namanya akhlakul muktasabah. Jadi akhlak tadi ada dua. Al-fitriyah secara fitrah memang berasal dari Allah. Karena masing-masing orang punya akhlak berbeda-beda. Kecuali Nabi Muhammad, memang kawani bayi itu ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu memang kawani bayi sudah. Dan kemudian yang mendidik Nabi Muhammad itu bukan perguruan tinggi, bukan pondok, tetapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang bagaimana akhlak itu menurut definisi para ulama? Yang dimaksud dengan akhlak itu adalah perilaku yang tampak atau bentuk yang tampak, perilaku yang tampak, bentuk yang tampak yang bisa dilihat dengan mata. Oleh hati siapa? Siapa tahu. Jadi akhlak itu harus tampak lahir. Itu dulu definisi yang paling dasar. Dan Nabi Muhammad itu memang sudah tampak lahirnya semuanya baik. Mulai dari bentuk fisiknya sampai. Lalu definisi yang lengkap yang kedua, Al-Jahid di dalam kitabnya kami berapa? Saya mengutip dari kitab namanya Nadratul Naim. Itu disebutkan begini: akhlak itu adalah keadaan jiwa seseorang yang tampak dalam perbuatan, keadaan jiwa seseorang yang tampak dalam perbuatan tanpa melalui berpikir lagi, tanpa melalui berpikir lagi. Sehingga nanti akhlaknya itu sudah menjadi karakter, menjadi habit, menjadi karakter, menjadi watak dan watak. Ya. Jangan mengatakan begini, watak bisa dirubah, watak atau dirubah. Jangan mengatakan begini, tidak baik. Semua bisa dirubah. Syaratnya birahmatin, dengan rahmat. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak mungkin. Karena apa? Di dunia ini semuanya bisa mungkin kalau Allah makan. Kita belajar dari para nabi. Dan juga jangan berpikir bahwa anak yang dekat dengan kita itu belum tentu dia menjadi baik. Jangan mengatakan, oh ini harus kenapa nggak belum anak-anak bapak? Kenapa nggak belum anak-anak bapak? Tidak, Quran itu bukan Quran. Islam tidak lihat.
Banyak anak-anak, contoh-contoh dalam Quran itu, tidak pernah ketemu orang tua tuh jadi baik. Saya tanya, Nabi Ismail itu sering nggak ketemu Nabi Ibrahim? Ibunya itu kan tinggal di Mekah, Nabi Ibrahim tinggal di mana? Lalu kenapa Nabi Ibrahim ketika dia datang, itu kemudian anak itu menjadi manut? Datang. Orang yang hebat itu kan belum tentu dekat dengan orang tua. Perhatikan, anaknya Nabi Yusuf, anaknya Nabi siapa? Nabi siapa? Yakub. Yang menjadi top dan menjadi nabi, yang berkumpul dengan bapaknya, apa yang berpisah dengan bapaknya? Yang berpisah namanya siapa? Oh iya, orang-orang hebat itu kan yang berpisah. Itu berarti apa? Semua birahmatin dengan rahmat. Berarti orang-orang hebat itu adalah perlu melalui sebuah proses yang panjang. Sehingga tidak ada orang hebat itu hidup dalam kemajuan, belum ada dalam sejarah. Anak hidup manja itu jadi hebat belum? Jadi kalau ibu-ibu begitu minum langsung tak pakai mikir, begitu minum langsung pakai tangan kanan, maka itu namanya sampai begitu minum pakai tangan kiri, oh itu berarti akhlaknya jelek. Ya memang hubungan kalau itu apa? Nanti sih kamu, kalau pakai mobil gimana? Begitu loh. Bikin saya akhir. Tapi tahu apa itu apa? Nanti ini diundang, lalu bikin acara pas mana? Yang makanannya uang saya kok ada. Lalu sama dolak putus kok. Oh ini tidak akhir. Jadi kalau tahu orang nanti datang di pas mana atau mantenan, gitu ya. Sakit. Loh, bercampur. Orang masuk di balik. Mulai langsung. Jadi kalau dia ini tanpa mikir langsung. Nah, kan banyak orang tuh makan dan minum, terutama snack dan minum itu pakai tangan, berarti itu memang akhlaknya begitu. Nah, tapi kalau ibu sudah tidak pikir lagi langsung kata namanya akhlak makmur, berarti akhlak yang begitu minum langsung bismillah. Setelah saya minum mengucapkan, itu sudah menjadi karakter, menjadi habit, menjadi watak, menjadi insting. Itu bagian. Sebagai penutup, satu saja. Kita akan belajar namanya akhlak tawadhu. Karena tak pakai bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan tawadhu? Kita buat definisi saja. Menerima kebenaran yang datangnya dari siapa saja. Karena saya melihat sekarang banyak orang itu datang ke pengajian itu kepada satu model pengajian atau datang ke tempat lain. Dan banyak orang hanya satu guru. Kalau nggak guru itu nggak guru. Atau guru tidak. Ya ini saja. Yang lain tidak. Maka ini prinsip tawadhu itu adalah menerima kebenaran yang datangnya dari siapa. Karena ulama-ulama dulu belum ada dalam sejarah itu beliau sendiri. Imam Bukhari saja itu 1000 dulu. Berapa? 1000. Dia ambil hadis dari guru-guru jumlahnya 1000. Kalau dia dapat ilmu hadis itu jumlahnya 600.000 hadis. Karena gurunya banyak, maka dia dapat banyak 600.000 hadis. Lalu dari 600.000 hadis itu kemudian dia pilih yang paling sahih. Dan dia membuat daftar isinya itu untuk kitab Sahih Bukhari itu Biraudhah. Dia membuat daftar isi Biraudhah. Dan kemudian dia saring dari dalam FTP itu. Dalam Sahih Bukhari itu hanya ada 7.562 hadis. Hanya dari 600. Dan kita hanya itu pun kita juga belum pernah selesai baca Sahih Bukhari. Padahal dulu mencari tentang nafsu, makanya kita kontestasi kayak begini, penuh khatam. Ramadan khatam, Sahih Bukhari.
30 hari selesai. 4 jilid. Kalau kata Malik Sandar betul. Sehingga kalau lama dulu itu Sahih Bukhari khatam, Sahih Muslim khatam, Sunan Abu Dawud khatam, Sunan Tirmidzi khatam, Sunan Nasa'i khatam, Sunan Ibnu Majah khatam, yang disebut dengan Kutubus Sittah, kitabnya 6. Yang mudah-mudahan itu pondok ini begitu modelnya, khatam hadis itu biasa ya. Dan sekarang kita khatam hadis nomor 1 Al-Baqarah, namanya nama Ahmadu. Nomor 2, tawadhu itu apa? Mampu menjalin interaksi dengan siapa saja. Berarti ibu perlu berkenalan dengan siapa? Orang baik, orang tidak baik, berkenalan. Orang kafir dan orang yang Islam. Mengapa? Karena pekerjaan kita adalah menjadikan orang yang tidak baik itu menjadi baik. Berarti kalau ibu-ibu hanya berkenalan dengan yang baik, berarti belum menyelesaikan pekerjaan. Karena Nabi Muhammad itu mendatangi siapa? Mendatangi orang yang paling jahat dan orang yang paling kafir. Iya kan? Ketika Nabi Muhammad menjadi muslim, itu yang muslim siapa? Selain Nabi Muhammad. Ketika pertama kali Nabi Muhammad jadi muslim, selain Nabi Muhammad siapa yang muslim? Siapa? Ya tidak ada. Pertama kali Nabi akan terima wahyu. Berarti yang lain kan belum ada. Iya kan? Berarti yang muslim siapa? Hanya Nabi Muhammad. Berarti semuanya apa? Nabi. Lalu dia mengajak istrinya, dapat 2 muslim, mengajak ponakannya, sahabat Ali menjadi 3, mengajak yang lain temannya menjadi 4, begitu. Maka berinteraksilah dengan semua orang. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan semua orang supaya masuk surga. Lalu belajarlah dari kebenaran dari semua orang yang tujuannya supaya dapat ilmu yang mengantarkan dekat dengan Allah. Itu saja. Ilmu yang baik adalah ilmu yang mengantarkan dekat dengan Allah. Itu namanya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan kita dekat dengan Allah, takut dengan Allah. Kadang kita ambil kadang orang jahat itu juga ada mutiara yang keluar dari mereka. Ada perampok paling top. Itu di zamannya Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh anaknya, namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Dia ini seorang ulama yang dikejar. Gara-gara dia tidak mau mengatakan Quran itu masuk, maka dia harus dicambuk. Ketika dia akan mendapatkan cambukan itu, dia khawatir tidak sabar dengan gangguan itu, lalu dia akan berubah pendapat. Lalu apa yang menjadikan dia kuat? Itu didengar oleh anaknya. Allahumma fir li Abil Haisam. Ya Allah, ampunilah Abil Haisam. Allahumma arham Abul Haisam. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada Abul Haisam. Lalu anak itu tanya, Habib, ya, siapa itu Abul Haisam? Kok ayat itu selalu berubah? Siapa? Lalu kemudian dia berkata, dia itu adalah seorang penjahat yang itu satu sen dengan Bapak. Jadi ketika Imam Ahmad itu dan dipukuli, dicambuk, dan sangat berat. Kemudian sama penjahat itu mengatakan yang lemah satu saja. Ya Ahmad, aku saja yang suka merampok, minum dan melakukan kejahatan. Aku saja tidak mau, meskipun aku harus dicambuk. 8 lebih dari 40. Aku saja tidak menanggung untuk mempertahankan kebatilan, sementara kamu untuk mempertahankan kebenaran. Lalu kata Imam Ahmad tadi, wahai anakku, karena
terjadi pula kemudian Bapak menjadi sabar. Dan sejak saat itu aku selalu mendoakan dia. Semoga dia diampuni dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang-kadang orang jangan ada di kanan berbahatnya. Jadi saya kalau ketemu teman-teman yang begini, kadang-kadang kita bilang, kadang dia tegur juga. Ustaz itu ya oleh oh gitu kan? Benar. Kalau itu benar, sudah kita terima. Itu namanya tawadhu. Kebenaran itu dari siapa saja, maka itu kita terima. Apalagi hari ini saya harus mengajar orang itu. Kalau mau mengajar di sini, itu semua orang jagoan. Itu ada mantan musisi, ada ini, ada apa? Menjadi topnya di GG. Malah kadang-kadang bilang Ustaz itu mengajar itu gak profesional. Soalnya mau bikin di GG ya. Oh no. Lama gak boleh sombong. Gue berarti gak salah. Lama itu profesional. Saya bilang, ya itulah kelemahan kita. Jadi profesional itu milik orang Islam, tapi diamalkan orang lain. Tapi begini, kalau misalnya ini berusaha profesional. Kalau saya mengaji ke kampung, ke desa, saya pasti bawa masjid. Bahkan acara-acara besar, saya bawa masjid. Dan misalnya itu harganya 9 juta. Kenapa? Dan saya supaya saya bisa menyampaikan materi wudhu dan sholat itu secara profesional. Dan bahkan LCD saya bawa sendiri. Satu LCD itu harganya 25 juta. Saya bawa 2. Sehingga nanti anda yang betul-betul ketika saya datang biasanya tidak bersyarat. Saya minta kepada panitia, memang beberapa hal kami ganti supaya acaranya bagus. Sampai tidak usah mikir bayar saya, karena saya sudah bayar dari Allah Subhanahu. Kalau ada sini nanti rusak, ada yang tidak lagi, yaitu Allah Subhanahu. Jadi itu penting. Sehingga nanti kita bisa berat-berat cari saja. Baru lagi, akhirnya sebentar. Setelah lagi baru makan, rokok lagi jatuh macam ini. Saya pulang. Tapi lumayan. Alhamdulillah sudah mau ngaji. Sudah mau datang sudah. Karena kadang-kadang orang begitu itu dipaksakan atau tidak. Saya kan betul-betul di Masjid Al-Ghifari itu ada anak kecil, lalu temannya ini dipaksa. Karena alumni tenang aja gitu kan. Dicek waktu itu kan lagi baik ngaji. Ya alhamdulillah. Dan dia tobat. Itu pekerjaan kita. Apa mengantarkan semua orang supaya apa? Supaya apa tadi? Selamat. Sehingga ibu-ibu sekarang cara melihat orang, cara pandangnya begini. Kalau melihat orang kafir, maka doakan, ya Allah berilah dia hidayah sehingga dia menjadi muslim. Kalau melihat orang yang tidak baik, ya Allah berikan ampunanmu dan mudah-mudahan dia segera bertobat. Kalau melihat orang yang sudah baik, doakan, ya Allah mudah-mudahan dia istiqomah. Karena sekarang banyak orang baik itu hari ini baik, besok tidak baik. Besok tidak baik, besoknya lagi menjadi. Maka itu penting tiga. Cara melihat semua orang dengan husnudzon supaya semua selamat. Gitu ya. Jadi lawannya tawadhu itu apa? Lawannya tawadhu itu sombong. Apa? Lawannya tawadhu? Lalu sombong apa? Itu bagus definisinya. Apa sombong? Ya kita lebih sedikit ya. Kita lebih waktu sedikit. Karena kita baru pertama kali, biar langsung kapok. Kapok oleh teman. Ya. Ini walakin al-kibr yang dinamakan sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ini batul hak. Batul hak ini batul hak. Ini man walakin al-kibr batul haqi wa qamtun nas. Man batil haqq wa qamatun nas.
pakai kata-kata begitu. Tetapi sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang, menolak kebenaran dan meremehkan. Makanya kalau kebenaran itu datang dari anak-anak, ya sudah, sampai masa tua terima saja, karena dia. Cuma kadang-kadang kita kan belum, awak muda kapan awak sih? Si awak muda sekarang kapan? Aku itu senior, umurku 10. Nah, itu namanya meremehkan, menolak. Karena ini asalnya begini, ada seorang sahabat itu sukanya yang bagus-bagus. Dia bilang begini, Rasulullah, saya ini sukanya yang indah-indah. Sampai tali sandal itu kalau saya ini sukanya yang indah. Sirot indah. Pokok semua itu aku sukanya yang indah. Apakah itu sombong? Bukan. Dalam riwayat yang lain, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jika kalau itu pakai jilbab yang bagus, itu bukan sombong. Pakai jubah yang bagus, bukan sombong. Kalau saya ini mestinya indahnya pakai bagus kok, bukan sombong. Itu dalam rangka untuk menunjukkan keindahan Islam. Habis ini kita tak seneni nanti. Habis ini tak seneni. Maksudnya nanti kayaknya buat sini gede, sini gede. Atau ya sendirinya 2 cukup. Tidak perlu layak pakai tembok. Sehingga nanti lebih besar. Tawaran tentang masyarakat ini. Jadi karena itu ya saya. Lalu apa keuntungan kalau ibu awal? Kata Allah, kata Nabi, mana qasad sadaqah bid'ah. Harta tidak berkurang karena sedekah. Kalau orang itu suka memaafkan, maka Allah akan menambah kemuliaan. Kalau orang itu suka memaafkan, Allah akan nambah apa? Kemuliaan. Dan setiap orang yang tawadhu karena Allah pasti akan diangkat derajatnya. Jadi kalau ingin diangkat derajatnya bertawadhu, saya kira cukup sampai sini awal ya. Jadi itu mulai sekarang sukalah memaafkan. Biasanya para wanita itu kelemahannya adalah dia kalau sudah mantel tunda. Yang kedua, dan dia menjadi pencatat sejarah yang paling saya kira yang paling tinggi. Wih, dia berarti sekali. Nah, itulah kehebatan manusia. Nanti tak murid-murid dia bukan tak ngomong, tapi sakitnya itu di sini. Jadi gel. Dan kamu tidak. Makanya mulai sekarang jangan mencari ucapan terima kasih. Kemudian jangan reket orang. Yang penting berbuat baik kepada banyak. Itu paling enak. Maka hidup Anda bahagia. Suka membantu, suka menolong, suka menyenangkan orang. Dan orang murid-murid tidak perlu hilangkan dari mana. Maka itu akan menjadikan hidup kita. Itu saja. Kalau hari ini sama sering support jawabannya hanya satu. Karena sampai sering menyempokkan orang. Obatnya apa? Gak pakai nama. 1 bulan tiap hari membahagiakan orang. Maka supportnya hilang. Dan cara menghilangkan yang terakhir itu apa? Semua orang yang orang menyakiti kita itu hadir dalam doa. Ya Allah, memang orang-orang yang dulu menyakitkan saya sakit sekali. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosanya. Berikan dia rezeki yang lancar, berikan kasih sayang kepada dari sampai kakak ini. Keliru itu.
jangan pakai kata ini. Maka itu satu berarti hilang. Itu pengalaman. Ya. Kalau mantel-mantel yang saya paham itu ya kayak gitu. Karena saya punya mantel satu aja, mantel. Sudah dikasih hadiah, tambah gilok-gilok. Sudah. Nah, hadiah apa? Saya bisa baik. Itu ngomong yang lain. Ya itu nanti ada hadiah. Apa ada maunya? Lalu ada lagi. Kita ini membantu, malah kita dikemplak. Wah, tadi kita nolong, mandung. Nah, akhirnya dalam sebuah akhirnya nangis. Hidupnya enak, tak mikir. Alhamdulillah. Ditambah terakhir teman-teman ibu itu kopi. Ya, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di surga bersama Rasulullah SAW. Dan kalau masih ada pertanyaan, dipersilakan. Meskipun sudah lama. Ngomong saya tak Jumatan. Maksudnya saya bukan dibanding. Karena kakek sampeyan ini tak urun bang. Silakan. Ya silakan Bu. Bapak bunyi. Ya langsung. Ya. Ya. Jadi bagaimana kalau sholat sunnah rawatib dan apa? Nabi kita Muhammad SAW pernah mengkodok sholat sunnah rawatib, tetapi tidak pernah mengkodok sholat sunnah apa. Jadi Nabi kalau berpergian ke sholat, kemudian kalau dia pulang dan sahabatnya mampir masjid dulu, Nabi selalu mampir masjid, dia kemudian sholat, lalu dia mandi-mandi ketemu sahabat, setelah itu baru dia pulang. Karena Nabi memberikan pedoman kepada kita, Nabi itu tidak pernah pulang ke rumah malam hari. Sekarang malam pulang ya. Nabi itu tidak pernah pulang malam hari, jika Nabi itu siang hari pulangnya, itu mesti mampir masjid. Lalu nanti istrinya tahu duluan bahwa Nabi sudah datang. Kan dekat dengan teman-temannya. Supaya apa? Tujuannya Nabi itu tidak menginginkan dia pulang ke rumah suami istrinya tidak siap. Sehingga Nabi menunggu di masjid supaya istrinya semua berdandan semua dulu, baru kemudian Nabi pulang. Karena begitu tujuannya. Begitu ya, jadi tidak perlu foto. Begitu. Kalau ingin sholat, sabar lagi. Ya. 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 Nabi itu karena dia sudah setiap malam selalu melaksanakan sholat malam, maka Nabi kalau sakit, maka beritanya begini, beliau ketika sakit kemudian tidak bisa sholat malam, maka Nabi itu sholat ketika sudah masuk waktu duha sampai sebelum zuhur beliau sholat 12 rakaat. Kalau sampai menamakan sholat duha juga tidak apa-apa. Sholat duha juga tidak apa-apa. Kalau niatnya untuk sholat malam juga tidak apa-apa. Tapi niat ojo ini ikut jenenge sholat di siang hari, bukan yang lain, tetapi yang nahar. Begitu ya. Nah, silakan. Ya. Apa itu dalam perjalanan sholat itu biasanya kan nggak tahu jadi kebiasaan apa?
mau dari berdiri, dari takbiratul ihram, dari wudhu, mau ruku itu kadang berdiri berbisik. Terima kasih Allah. Apa itu namanya diizinkan untuk ruku. Itu selalu berbisik itu harus dihilangkan atau gimana? Sebenarnya itu kan kita terpengaruh oleh pemikiran orang lain. Jadi kayak NLP, kayak endorfin itu orang barat. Sebenarnya di seluruh bacaan sholat, wudhu semua itu sudah masuk. Ada terima kasihnya. Jadi misalnya, kalau menurut saya ya terima kasihnya sudah ada itu saja. Jadi misalnya, sampai masuk kamar mandi apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Nah, kedua, pertama ghufranaka. Ya Allah, hanya ampunanmu yang aku inginkan. Kemudian alhamdulillahilladzi. Kita terima kasih. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Artinya apa? Karena alhamdulillah itu tidak bisa digantikan dengan bahasa Indonesia. Jadi alhamdulillah itu adalah ucapan terima kasih dan syukur yang disertai dengan cinta dan pengagungan. Itu namanya alhamdulillah. Cuma kita belum mengerti bahasa Arab. Jadi alhamdulillah itu adalah ungkapan cinta yang disertai takbir penghormatan yang luar biasa kepada Allah karena nikmatnya yang sangat banyak. Lalu kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit. Alhamdulillah tadi kata segala, alhamdulillah seperti itu gitu kan. Alhamdulillah. Oh, berarti itu lorong dan masuk rumah sakit. Sebagian nanti kan tidak bisa kencing, tidak bisa diambil, tidak bisa kentut. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau menurut saya baca doa saja itu sudah alhamdulillah. Dan nanti ketika sampean rukuk itu kan sudah ada alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Hamdi itu artinya bersama seluruh puja dan puji yang disertai dengan cinta dan pengagungan serta keindahan, itu namanya bihamdi. Nah, ketika mengatakan bihamdi itu adalah yang perlu dihadirkan adalah seluruh kebesaran, seluruh keindahan, bahwa Allah itu tidak mempunyai sifat kekurangan sama sekali, maka itu namanya bihamdi. Digandeng dengan subhanallah. Kalau subhanallah itu mensucikan, tidak ada kekurangan sama sekali. Kemudian kalau bihamdi itu ada semuanya indah, semuanya baik. Itu dibanggakan subhanallah wa bihamdihi. Itu Bu ya. Jadi cukup itu aja. Cuma sekarang yang perlu itu dipahami dengan baik satu bacaan. Wallahu a'lam. Saya kira cukup ya. Kita akhiri dengan baca salawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.